Selamat datang di Radiologi FK KMK UGM. Saya akan memandu pembelajaran radiologi. Kali ini kita akan membahas tentang gambaran radiologis pada pulmonary tuberculosis. Toraks merupakan anatomi tubuh yang berisi jantung dan paru-paru, aorta torakalis, pembuluh darah besar, dan struktur di sekitarnya semua terletak dalam rongga toraks. Rongga toraks mencakup kerangka toraks, tulang belakang, serta struktur dinding dada. Batas superior toraks adalah leher, dan batas inferior adalah abdomen. Di dalam toraks terdapat selaput pleura yang melindungi salah satu organ penting manusia, yaitu pulmo. Setiap manusia memiliki dua organ pulmo, yaitu pulmo dextra dan pulmo sinistra. Setiap pulmo memiliki suatu kelenjar getah bening yang terletak pada area hilus, yaitu suatu area pada pulmo yang berperan sebagai tempat masuknya pembuluh darah dan saluran nafas utama. Pulmonary tuberculosis terdiri dari dua jenis, yaitu primary dan secondary tuberculosis. Yang pertama, primary pulmonary tuberculosis. Gambaran khasnya adalah 1. Konsolidasi, sering terjadi di area lower zone dan subpleural. 2. Limfadenopati, sering terjadi di sekitar hilus dextra dan nodul paratracheal. 3. Clustered parenchymal opacification, granuloma yang menggambarkan galaksi sign. 4. Efusi pleura. 5. Miliary opasitis. Yang kedua, secondary pulmonary tuberculosis. Gambaran khasnya adalah 1. Kavitasi, sering terjadi pada apical zone dan upper zone. 2. Fibrosis dan scarring. 3. Abscess. 4. Empyema. Pada pemeriksaan radiografi dengan X-ray dapat ditemukan gambaran tuberkulosis paru sebagai berikut. Pada foto A, terdapat konsolidasi di apex pulmo kanan dengan hilum kanan yang menonjol. Pada foto B, terdapat beberapa kavitas kecil yang menyatu di apex pulmo kanan. Pada foto C, terdapat lesi retikulonodular multiple yang tidak jelas pada kedua pulmo dengan dominasi basal. Foto D adalah post-tuberkulosis primer. Terdapat kavitas dengan konsolidasi di sekitar apex pulmo kiri. Kavitas yang tersebar terlihat di kedua pulmo dengan adenopati hilar kiri. Pada foto E, tampak efusi pleura terlokalisasi di sisi pulmo kanan dengan kavitasi multiple yang tersebar di kedua pulmo. Pada foto F, tampak gambaran kavitas berdinding tebal di regio basal pulmo sinistra dengan ground glass nodul dan opasitas. Pada foto G, tampak kavitas pada apex pulmo bilateral yang ditandai lingkaran hijau. Pada proyeksi perihilar bilateral tampak bercak retikulonodular diffuse, kemudian tampak sudut costophrenikus kiri tumpul yang ditandai panah hijau, serta garis-garis fibrotik yang menarik hilus dan sebagian diafragma ke kranial atau tenting diafragma. Sedangkan pada pemeriksaan radiografi dengan CT scan dapat ditemukan gambaran tuberkulosis paru sebagai berikut. Pada foto A, tampak nodul sentrilobular dan berkelompok di segmen posterior lobus atas pulmo kanan. Infeksi endobronkial aktif. Pada foto B, tampak kavitas dengan konsolidasi pada segmen apico-posterior lobus atas pulmo kiri. Nodul sentrilobular multiple dengan pola percabangan seperti pohon dalam kuncup juga terlihat, atau yang disebut tree in bud. Pada foto C, tampak konsolidasi segmental di apex pulmo kanan. Pada foto D, terdapat beberapa nodul kecil yang tersebar secara acak di kedua paru, tuberkulosis miliar. Pada foto E, tampak limfadenopati rim enhancement di lokasi paratracheal dan beberapa pembesaran kelenjar getah bening di prevascular necrosis sentral. Pada foto F, tampak efusi sisi pulmo kanan dengan peningkatan lapisan pleura
atau tanda pleura terbelah. Pada video berikut, terdapat cavitas berdinding tebal di regio apex pulmo sinistra, disertai nodul dengan opasitas bercabang atau disebut tree in bud. Kemudian, tampak nodul tersebar di kedua lapang pulmo. Tidak terdapat vokal konsolidasi, tidak tampak efusi pleura maupun efusi perikardial. Pada video berikut, tampak beberapa kavitas berdinding tebal, diskret dan menyatu dengan bronkiektasis kistik, dan traksi dan banyak nodul sentrilobular bercabang kecil. Tree in bud di segmen basal superior lobus kiri bawah. Kemudian tampak ground glass nodul yang lebih besar dan pola tree in bud di segmen basal anteromedial lobus kiri bawah. Berikut gambaran pemeriksaan radiografi X-ray pada contoh kasus pasien dengan diagnosis pulmonary tuberculosis sebagai berikut. Pada gambar yang ditunjukkan oleh panah merah, tampak opasitas homogen pada proyeksi mediastinum, bentuk membulat, batas tegas, tepi reguler, terdapat obtus angle yang mendeviasi trakea ke arah dekstra. Selanjutnya, gambar yang ditunjukkan oleh panah biru tampak multiple lesi lusen berbentuk bulat, berdinding tebal, kavitas pada proyeksi parahilar pulmo dekstra dan pada proyeksi suprahilar pulmo sinistra disertai infiltrat. Sedangkan yang ditunjukkan oleh panah hitam tampak opasitas homogen pada proyeksi laterobasal hemitoraks dekstra yang menumpulkan sinus costophrenikus dekstra dan melebarkan pleural space dekstra. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran radiologi FK KMK UGM. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.